Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan atau membahas mengenai koordinat spasial dua dimensi. Jadi, diberikan posisi partikel dinyatakan oleh koordinat X dan Y, kemudian panjang searah untuk sumbu X dinyatakan dalam Lx dan panjang untuk sumbu Y dinyatakan dalam Ly. Kemudian, momentum partikel dinyatakan dalam Px dan Py. Karena hanya diambil interval kecil di sekitar titik, maka elemen ruang fasa dibatasi oleh koordinat X sampai X plus dx, kemudian Y sampai Y plus dy, kemudian momentum Px sampai Px plus dpx, kemudian momentum Py sampai Py plus dpy. Sehingga untuk elemen ruang fasanya yaitu dx kali dy, kemudian dpx, dpy. Di mana dx dan dy ada ruang posisi dan dpx, dpy merupakan ruang momentum. Oke, untuk sekarang kita mencari volume ruang fasa, di mana untuk mencari volume ruang fasa di seluruh kemungkinan posisi partikel itu, kita perlu mengintegralkan elemen ruang fasa yang sudah diperoleh tadi di sini. Diperoleh seperti ini. Nah, karena tadi arah sumbu X itu panjangnya Lx dan sumbu Y itu Ly, maka kita ubah batas integralnya itu menjadi 0 sampai Lx dx, 0 sampai Ly dy, dan momentumnya ini tetap alias tidak diintegralkan, maka volume ruang fasanya itu menjadi Lx, Ly, dpx, dpy. Nah, kan diketahui kalau ketidakpastian Heisenberg itu delta P kali dengan delta X, delta P itu lebih dari dengan K. Maka untuk arah sumbu X itu menjadi delta X, delta PX sama dengan K, dan untuk arah sumbu Y itu menjadi delta Y, delta PY sama dengan K. Nah, untuk maka dalam ruang dua dimensi, ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan itu adalah delta X, delta Y, delta PX, delta PY sama dengan H kali H sama dengan kuadrat, di mana ini adalah volume minimum ruang fasa. Nah, sekarang kita mencari jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa, di mana untuk mencarinya itu adalah dengan membagi dengan volume ruang fasa dengan volume minimum ruang fasa tadi. Jadi, jumlah keadaan
Lalu kita masukkan tadi volume ruang fasanya itu Lx, Ly, dpx, dpy dibagi dengan volume minimum ruang fasanya tadi adalah H kuadrat. Nah, tadi di persamaan DN ini itu membahas jumlah keadaan dalam elemen momentum antara Px dan Py. Nah, momentum total yang dapat diketahui dari DN ini yaitu melalui vektor Py dan Px, karena di sini kita menggunakan dua dimensi. Nah, kita menggunakan aturan kosinus, yaitu A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Nah, di sini Px itu sebagai A dan Py itu sebagai B. Nah, untuk P total berada di antara Px dan Py. Maka dari itu, tinggal mensubstitusikan Px sebagai A, Py sebagai B, menjadi P kuadrat sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat plus 2Px Py cos. Nah, karena di antara Px dan Py ini adalah sudut 90 derajat, maka di sini ditulis cos 90 derajat. Kemudian, P kuadrat sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat sama dengan 2Px Py cos 90 derajat adalah 0. Nah, 2Px Py dikali 0 adalah 0, maka P kuadrat plus sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat ditambah 0, hasil dari perkalian ini. Maka, karena di sini ditambah 0, maka tinggal P kuadrat sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat. Maka diperoleh momentum total yaitu P kuadrat sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat. Nah, selanjutnya dari persamaan yang sebelumnya dari momentum total yaitu P kuadrat sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat tadi, selanjutnya elemen ruang dan momentum tersebut akan hanya berupa sebuah cincin dengan jari-jari P dan ketebalan dp. Nah, bentuk cincin ini dipakai karena yang dihitung adalah jumlah keadaan atau state dalam ruang momentum dua dimensi. Dan semua partikel yang mempunyai besar momentum sama atau P akan berada pada jarak yang sama dari titik pusat, sehingga dipakai cincin ini. Nah, luas lingkaran dengan jari-jari P sendiri ini adalah pi P kuadrat, maka luas cincin sendiri itu yaitu turunan dari luas lingkaran yang sebelumnya, yaitu dsp sama dengan d diferensial P kuadrat. Ini P-nya dikeluarkan karena sebuah konstanta, diferensial P kuadrat maka menjadi P 2P dp. Nah, hasil luas cincinnya sendiri itu dsp sama dengan 2P P dp. Jadi diketahui bahwa jumlah keadaan adalah dr sama dengan lx ly dibagi dengan h kuadrat dpx dpy. Nah, di mana dpx dpy ini disubstitusikan dengan luas cincin yaitu 2pi pdp, sehingga dn-nya menjadi lx ly dibagi dengan h kuadrat dikali dengan 2pi pdp, sehingga jumlah keadaan dalam cincin itu dn ini. Nah, selanjutnya jumlah keadaan dibagi dengan luasan, maka diperoleh kerapatan keadaan atau satuan volume dua dimensi atau luas yang disimbolkan dengan GPdP. Nah, GPdP adalah dn dibagi dengan lx ly, sehingga kita substitusi dn yaitu lx ly dibagi dengan h kuadrat kali 2pi pdp dibagi dengan lx ly. Nah, di sini lx ly-nya bisa dicoret sehingga diperoleh kerapatan keadaannya adalah GPdP sama dengan 2pi PdP dibagi dengan H kuadrat. Selanjutnya, karena energi dan momentum saling berhubungan, maka diperoleh E sama dengan P kuadrat dibagi dengan 2M. Nah, kita pindah ruas, jadi 2ME sama dengan P kuadrat, sehingga diperoleh
akar 2ME adalah P. Jadi momentumnya adalah akar 2ME. Yang selanjutnya akan diturunkan terhadap epsilon. Terhadap energi. Nah, baik, selanjutnya dari persamaan hubungan energi dan momentum ini akan diturunkan terhadap energi. Nah, yaitu persamaannya P sama dengan akar 2M E pangkat 1/2. Nah, ini kita mencari diferensialnya dulu, yaitu dengan dP sama dengan dP dE kali dE. Nah, sebenarnya saya akan menuliskan konstantanya dulu, yaitu akar 2M. Nah, sehingga dP sama dengan dP do E kan akar 2M dikali D per do E dikali E pangkat 1/2. Nah, selanjutnya menggunakan aturan konstanta pangkatnya, yaitu persamaan umumnya itu D per do X sama dengan X pangkat N sama dengan NX pangkat N min 1. Nah, lalu disubstitusikan do per do E dalam kurung E 1/2 sama dengan 1/2 E pangkat min 1/2. Nah, maka dari ini didapatkan bentuk diferensialnya, yaitu do P sama dengan akar 2M dikali 1/2 E dipangkat min 1/2 do E. Nah, lalu kita akan mencari konstantanya lagi, didapatkan yaitu akar 2M dikali 1/2. Nah, dari konstanta ini maka disederhanakan dari konstanta yang sudah ditentukan itu diubah menjadi 2M/2. Nah, maka hasilnya adalah 2M/2 sama dengan 2M/4 dan 2M/4. Nah, maka didapatkan M/2. Nah, maka didapatkan hasil akhirnya, yaitu penurunan terhadap E-nya adalah do P sama dengan akar M/2 E pangkat min 1/2 do E. Oke, kita kemudian akan mencari kerapatan keadaan persatuan volume dalam variabel energi. Sebenarnya kita sudah dapat persamaan untuk kerapatan keadaannya yaitu GP/dP sama dengan 2pi PdP per H kuadrat. Sebelumnya sudah kita dapat nilai P dan dP-nya. Kemudian kita bisa substitusi keduanya ke dalam persamaan ini, di mana jadi persamaannya G epsilon D epsilon sama dengan 2pi per H kuadrat dikali dengan akar 2M epsilon dikali dengan akar M/2 epsilon pangkat min setengah DE. Nah, dari persamaan ini kita bisa sederhanakan, kita coret M-nya, karena keduanya ada di dalam akar, kita bisa coret
2-nya juga. Terus di sini masih ada akar epsilon dan di sini ada epsilon pangkat min setengah. Epsilon pangkat min setengah itu kan sama aja sama dengan 1 per epsilon pangkat 2 kan. Epsilon pangkat setengah. Dan karena dia setengah berarti sama aja dengan 1 per akar epsilon. Nah, di sini ada epsilon dan di sini ada 1 per akar epsilon. Jadi kita bisa coret antara akar epsilon ini dengan epsilon min setengah. Jadi tinggal 2pi per h kuadrat m d epsilon. Nah, ini untuk kerapatan keadaan dalam variabel energi. Jadi kerapatan keadaan ini juga kita bisa cari dalam bentuk variabel panjang gelombang melalui persamaan di Broglie, yaitu kita ketahui bahwa persamaan di Broglie itu P sama dengan H per lambda. P itu kita bisa naikkan lambdanya jadi P sama dengan H per lambda pangkat min 1, kemudian kita cari turunannya terhadap d lambda, sehingga kita dapat turunan dari dp-nya itu min H lambda pangkat, ini harusnya pangkat min 2, jadinya kita bisa menjadi dalam bentuk dp sama dengan min H per lambda kuadrat d lambda. Jadi lambda yang di sini bisa naik ke sini, tinggal pindah ruas. Nah, kemudian kita tinggal substitusi ke persamaan keadaannya, yaitu yang kita dapat tadi. Karena kita dalam variabel panjang gelombang, maka di sini kita yang sebelumnya dalam bentuk epsilon, ini epsilon kita rubah jadi dalam bentuk panjang gelombang atau lambda. Jadinya J lambda sama dengan 2pi dp per h kuadrat. Kita tinggal substitusi nilai pi-nya dan nilai dp-nya. Kita substitusi menjadi 2pi per h kuadrat h per lambda min h per lambda kuadrat d lambda. Nah, di sini hanya kan ini ada h kuadrat, di sini di atas ada h dan min h, kita bisa coret karena ini kalau ini dikalikan menjadi h kuadrat juga. Kita coret ini jadi lebih sederhana. Kemudian ini lambdanya menjadi lambda pangkat 3. Jadinya persamaan keadaan dalam variabel panjang gelombang kita dapat min 2pi per lambda pangkat 3 d lambda. Tapi karena kerapatan keadaan kita hanya berfokus pada jumlahnya, sehingga negatif ini bisa kita hilangkan karena kita tidak kita mengabaikan arahnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.